Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhaneka Putra, stambuk G701-16257, dan teman saya yang bernama Ainun Atsmi Jelauno yang berstambuk G701-16252. Baiklah, di sini kami berdua akan menjelaskan salah satu obat antibiotik golongan ampicillin, mulai dari apa itu ampicillin, nama generiknya, nama kimianya, nama strukturnya, farmakodinamiknya, serta farmakokinetik dan lain-lain. Sebelumnya, mengapa saya hanya sendiri? Karena di sini video ini akan terbagi dua. Sebelumnya saya akan menjawab beberapa materi di awal dan teman saya akan menjawab beberapa materi di akhir. Baiklah, yang pertama kita ketahui dulu apa sebenarnya itu ampicillin. Ampicillin itu adalah aminopenicillin, yaitu derivat penisilin semisintetik yang bersifat bakterisida yang bekerja dengan cara menghambat sintesa dinding sel bakteri. Ampicillin aktif terhadap bakteri gram positif. Yang selanjutnya itu ada ampicillin, itu untuk nama generiknya. Selain itu, nama untuk di pasaran biasanya ada ampi, bimapen, binotal, korkasilin. Untuk nama kimia dari ampicillin ini yaitu asam 2S, 5R, 6R, 6R, 2 amino, 2 fenilacetamido, 33 dimetil 7 okso, 4 tia, 1 aza bisiklo, 320 heptana, 2 karboksilat, 69534, trihidrat 71777, 482. Selain itu, untuk struktur kimianya yaitu C16, H19, N3O4S. Untuk bentuk sediaan sendiri, ampicillin ini ada bentuknya seperti kapsul, serbuk, suspensi, dan injeksi. Untuk bentuk sediaan kapsul dan tablet ini, kandungannya itu ada 250 mg, 500 mg, dan 1000 mg. Untuk bentuk sediaan sirup sendiri, kandungannya ada 125 mg, 250 mg per 5 ml sirup. Sedangkan untuk sediaan injeksi sendiri biasanya dalam bentuk vial dengan kandungan 200 mg, 500 mg, dan 1000 mg ampicillin. Kemudian untuk farmakodinamik ampicillin, mekanisme kerja obat ampicillin dimulai ketika obat terikat pada reseptor primer protein PBPS dan secara cepat mengaktifasi protein tersebut. PBPS berlokasi di bagian dalam membran, dinding sel, bakteri, dan memainkan peranan penting dalam siklus sel, serta pembentukan morfogenetik dari dinding sel peptidoglikan. Fungsi peptidoglikan sendiri mempertahankan integritas dinding sel pada lingkungan yang hipotonik. Selanjutnya, inaktivasi PBPS akan mengganggu pembentukan rantai peptidoglikan yang diperlukan untuk kekuatan dan rigiditas dinding sel bakteri. Gangguan terhadap sintesis dinding sel bakteri mengakibatkan melemahnya dinding sel, isi sel, dan kematian sel tersebut. Kemudian untuk data farmakokinetiknya, ampicillin sendiri bioavailabilitasnya itu sekitar 40% per oral. Ikatan proteinnya itu 15-25%. Metabolismenya sekitar 12-50%. Untuk waktu paruh sekitar 1 jam. Untuk ekspresi sendiri 75-85% di ginjal. Untuk di bagian absorpsi sendiri, obat kurang diabsorpsi secara baik di gastrointestinal apabila dikonsumsi bersama makanan. Absorpsi obat dalam perut kosong adalah sekitar 30-50%. Di konsentrasi puncak obat dalam plasma darah sekitar 2 jam. Untuk bagian distribusi sendiri, setelah diabsorpsi, obat didistribusikan ke seluruh tubuh, termasuk ke hati, empedu, otot, dan lemak. Obat ampicillin akan terkonsentrasi dalam cairan empedu dan menjalani sirkulasi enterohepatik. Untuk bagian metabolisme, sebagian besar obat ampicillin tidak dimetabolisme. Sebagian kecil obat dimetabolisme secara hidrolisis, cincin beta-laktam menjadi penicilloid acid. Untuk eliminasi sendiri, waktu paruh obat per oral sekitar 60-90 menit. Untuk fisikokimia dari obat ampicillin sendiri, yaitu ampicillin berbentuk anhidrat atau terhidrat, mengandung tidak kurang dari 900 gram tiap miligram, C16, H19, N3O4S. Dihitung terhadap zat anhidrat secara komersial. Sediaan ampicillin tersedia dalam bentuk terhidrat,
untuk sajian oral dan gram natrium untuk sajian injeksi. Potensi ampicillin terhidrat dan natrium penisilin dihitung berdasarkan basis anhidrosus. Ampicillin terhidrat berwarna putih, praktis, tidak berbau, serbuk kristal, dan larut dalam air. Ampicillin terhidrat mempunyai kelarutan dalam air sekitar 6 mg per liter pada suhu 200 derajat Celcius dan 10 mg per mililiter pada suhu 40 derajat Celcius. Ampicillin sodium berwarna hampir putih, praktis, tidak berbau, serta serbuk kristal, serbuk hidroskopis, sangat larut dalam air. Mengandung 0,09% natrium klorida. Pelarutan natrium ampicillin dengan larutan sesuai, maka 10 mg ampicillin per mili memiliki pH 8-10. Jika dilarutkan secara langsung, ampicillin terhidrat oral suspensi memiliki pH antara 5-7,5. Untuk dosis ampicillin sendiri dan cara pemberiannya, mengobati infeksi bakteri lain seperti bronkitis, endokarditis, gastroenteritis, infeksi listeria, infeksi streptococcus, perinatal, otitis media, dan infeksi saluran padu atau peritonitis. Untuk dosis dewasa sendiri 0,25 sampai 1 gram setiap 6 jam sekali. Anak-anak di usia di bawah kurang dari 10 tahun, setengah dari dosis orang dewasa. Kemudian untuk cara pemberian disesuaikan dengan jeda waktu yang telah ditetapkan untuk mempertahankan kadar obat dalam plasma. Diberikan dalam keadaan perut kosong untuk memaksimalkan absorpsi 1 jam sebelum makan dan 2 jam setelah makan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudari Ainun Asbi Jelono, teman kelompok saya. Dengan ini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Azmi Jalani dengan stambus G701-16-2002. Saya akan melanjutkan materi ampicillin yang sudah tadi dipaparkan oleh teman saya Fardani Kaputra. Kita langsung saja masuk di materi selanjutnya, yaitu stabilitas penyimpanan. Ampicillin kapsul, serbuk, oral, suspensi disimpan pada wadah kedap dengan suhu antara 15-30 derajat Celcius. Setelah mengalami pencampuran, ampicillin trihidrat disimpan dalam lemari pendingin dengan suhu antara 2-8 derajat Celcius dan akan bertahan selama 14 hari. Tetapi, jika ampicillin yang sudah dicampurkan tadi berada di suhu ruang, maka hanya akan bertahan selama 7 hari saja. Ampicillin injeksi setelah mengalami pelarutan sebaiknya digunakan kurang dari 1 jam setelah pencampuran. Stabilitas ampicillin injeksi setelah dilarutkan tergantung kenaikan konsentrasinya. Ampicillin peka sekali dengan cairan yang mengandung dextrose karena akan mengakibatkan efek katalitik dan menghidrolisis obat. Kita masuk di materi selanjutnya, yaitu kontradiksi ampicillin untuk pasien. Kontradiksi untuk ampicillin untuk pasien yang hipersensitivitas terhadap amoksisilin, penisilin, atau komponen lain dalam sediaan. Kita masuk di materi selanjutnya, yaitu farmakologi ampicillin. Ampicillin diabsorpsi dalam bentuk oral itu sekitaran 50% dan distribusi oleh empedu dan jaringan dan plasma jaringan, menembus ke cairan cerebrosinal, terjadi ketika inflamasi meningitis. Ikatan proteinnya itu sekitaran 15-25%. Farmakologi untuk anak-anak dan dewasa itu sekitaran 1-1,8 jam. Diekskresi oleh urin 90% itu dalam bentuk utuh dalam 24 jam. Kita masuk di materi efek samping ampicillin. Efek samping ampicillin itu ada berbagai macam. Di antaranya yaitu demam, penicillin encephalitis, kejang, lidah hitam berambut, diare, mual, glositis, sakit mulut dan lidah, stomatitis, dan muntah. Kita masuk di materi selanjutnya, yaitu interaksi. Interaksi ampicillin ini terbagi menjadi 2, yaitu interaksi ampicillin dengan obat lain dan interaksi ampicillin dengan makanan. Interaksi ampicillin dengan obat lain yaitu yang pertama itu meningkatkan efek toksik.
Interaksi ampicillin dan obat lain dapat meningkatkan meningkatkan efek toksik. Yang pertama itu disulfiram dan prebenizid kemungkinan meningkatkan kadar ampicillin. Yang kedua itu warfarin kemungkinan dapat meningkatkan kadar ampicillin. Yang ketiga itu secara teori diberikan dengan allopurinol. Jika diberikan dengan allopurinol dapat meningkatkan efek ruam. Kita masuk di interaksi ampicillin dengan obat lain yang kedua, yaitu dapat menurunkan efek obat. Dicurigai ampicillin juga dapat menurunkan efek obat kontrasepsi oral. Kita masuk di yang kedua, yaitu interaksi obat dengan makanan. Makanan dapat menurunkan tingkat absorpsi obat ampicillin sehingga kemungkinan akan menurunkan kadar ampicillin. Kita masuk di pengaruh ampicillin terhadap kehamilan, terhadap ibu menyusui dan lain-lain. Pengaruh ampicillin terhadap kehamilan yaitu yang pertama, di data keamanan penggunaan pada ibu hamil belum ada tingkat CDC. Tingkat CDC yaitu Center for Disease Control and Prevention yang masuk dalam kategori risiko kelas B. Pengaruh terhadap ibu menyusui, CDC mengklasifikasikan keamanan kategori B karena amoksisilin terdistribusi ke dalam ASI atau air susu ibu. Maka dikhawatirkan amoksisilin dapat menyebabkan respon hipersensitivitas untuk bayi, sehingga monitoring perlu dilakukan selama penggunaan obat ini pada ibu menyusui. Yang ketiga itu terhadap anak-anak. Data tentang keamanan ini masih di-establish. Yang ketiga itu data terhadap anak-anak. Data tentang keamanan obat ampicillin ini masih di-establish. Yang keempat, terhadap hasil laboratorium. Pengaruh terhadap hasil pengukuran yaitu hematologi dan hepar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan materi ampicillin yang sudah kami paparkan. Itu saja yang dapat kami paparkan dengan materi ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, dapat menjadi pelajaran untuk teman-teman untuk mengetahui lagi lebih luasnya obat ampicillin ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.